warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadat. Amma ba'du. Beda amal dengan pahala. Amal itu adalah perbuatan, hasil dari perbuatan itu namanya pahala. Terkadang orang tidak beramal tapi dia dapat pahala. Contohnya, man qara'a qulallahu ahad salasa marratin, siapa yang membaca qulallahu ahad 3 kali, faka'annama qara'al qur'ana ajma'ah, maka dia seperti membaca Quran secara keseluruhan. Artinya adalah mendapatkan pahala khatam Quran, padahal dia tidak khatam, hanya baca qulallahu ahad 3 kali. Berkata Rasul, ya Aisyah, la tanami hatta tahtamil Quran, kau jangan tidur Aisyah sebelum khatam Quran. Qalat Aisyah, tu berkata Aisyah, ya Rasulullah, fidaka bi wa ummi lau qadir hadza sa'ah, bapak dan ibuku jadi tebusan, saya tidak sanggup khatam Quran lalu tidur. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersenyumlah Rasulullah mendengarkan lontaran dari istrinya, karena istrinya mengira mesti baca 30 juz. Padahal kata Rasul, idza qara'ti qulallahu hadits salasa marratin faka'annaki qara'al qur'ana jamaah, kalau kau baca Aisyah qulallahu hadits 3 kali, maka engkau sudah khatam Quran. Nah, artinya adalah dia mendapatkan pahala khatam Quran padahal dia tidak khatam Quran. Nah, itu namanya pahala. Contoh lain lagi, mau dapat pahala haji dan umroh, kalau hanya sekedar mau dapat pahala haji dan umroh, biar tidak ke tanah suci, tidak usah ke tanah suci. Kalau hanya sekedar pahala, mari kita tengok hadis. Man shallal fajra fi jama'atin, siapa yang salat fajar berjamaah, maksudnya salat subuh berjamaah. Jadi itu fajar adalah subuh, subuh adalah fajar. Jadi jangan ada yang nanya yang mana didahulukan, salat sunat fajar atau salat sunat subuh. Oh sama, laki-laki dengan pria sama, wanita dengan perempuan sama, bencong dengan KW-KW sama, fajar dengan subuh sama. Jadi man shallal fajra, siapa yang salat fajar, maksudnya siapa yang salat subuh, fi jama'atin, berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Zikirnya itu apakah mendengarkan ceramah, apakah tadarusan, apa tasbih, istighfar, selawatan, diskusi agama, itu zikir. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Summa shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Maka baginya pahala seperti haji dan umroh, sempurna. Nah, apakah dia haji? Pahalanya haji dia dapat, tapi dia belum melakukan syariatnya haji. Syariatnya haji itu ya mesti mengitari Ka'bah, mesti sa'i, Safa Marwah, mesti wukuf di Arafah. Itu namanya syariat. Nah, tadi pahalanya haji. Jadi itu amal dengan pahala beda. Nah, sekarang coba merenung dengan hadis ini. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, kalau mati anak cucunya Adam, putus amalnya. Yang putus itu amal, tapi pahala tidak putus. Pahala tidak putus, selain amal lain pahala. Kalau bapak kerja kantoran, itu namanya beramal di kantor. Itu amalun basarab. Amalun basarab. Bapak kerja di kantor, itu namanya beramal di kantor. Begitu pensiun, putus amalnya di kantor, putus amalnya. Tapi gaji pensiun masih diterima, THR masih dapat, raci dan digapainji, itu namanya pahala. Jadi kalau mati anak cucunya Adam, putus amalnya, tapi pahalanya tidak putus. Illa min salasin, yang tidak kecuali 3 hal. Salah satu di antara ketiga itu adalah doa dari anak yang soleh, bukan doa dari anaknya yang soleh. Beda itu. Sampai orang bilang tidak usah kau doakan dia karena kau bukan anaknya. Di situ dalam hadis doa dari anaknya yang soleh. Siapa bilang? Coba lihat lafaznya itu hadis. Bentuk ma'rifah atau bentuk nakira. Makanya memahami dalil itu mesti paham ma'rifah atau nakira, am atau khas, mutlak atau mustarak, mujmal, mesti tahu. Kalau tidak tahu,
Inilah yang terkadang ini sedikit-sedikit bid'ah, musyrik, neraka. Pelan-pelan. Nggak pernah sangin neraka mamu. Pelan-pelan. Saya ulangi. Jadi mati anak cucunya Adam, putus amalnya. Amal putus, pahala tidak putus. Makanya orang-orang yang sudah meninggal orang tuanya, mamanya atau bapaknya, coba anaknya beramal, niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Contohnya, bawa buka puasa ke masjid. Lalu niat, ya Allah, pahala buka puasa ini untuk mamaku almarhumah Anu binti Anu. Sampaikan pahala kepadanya ya Allah, dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya, ampunkan juga dosaku. Tuh, sampai kalau kue itu dimakan, kalau tidak dimakan mana ada pahalanya. Makanya itu tukang azan, muazin jangan cepat-cepat diqamat kalau maghrib. Perhatikan ke belakang, oh orang masih makan, pending dulu. Pasa minal abusi rontawa. Ada tukang azan begitu, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Angapa napi pakambane? Orang baru gigit kue nampai si polo nau, sepoto masih di pipi karena taripang. Sudah dikamat, kalau komati sholatu karena ya lah pepa. Kita tinggal makan, malu juga karena sendiri. Terpaksa ikut juga berdiri sholat. Usolli fardhul maghribi Allah. Baru ditelan gara-gara lapepa. Jadi kalau maghrib biarkan orang makan itu kue supaya ada pahalanya. Siapa tahu kasihan dia niatkan mamanya yang sudah meninggal. Siapa tahu dia niatkan bapaknya yang sudah meninggal. Biar itu dapat pahala. Nah, kapan pahala? Kalau dimakan. Makanya pending. Biar orang makan semua. Yang imam tinggal mainkan, bacalah surah sesudah Fatihah yang pendek. Bagus suratul Fatihah, pengupuna surah Yasin rakaat pertama, rakaat kedua surah Rahman. Orang sudah tarawih, kita belum assalamualaikum salat maghrib. Contoh ya. Saya ulangi. Jadi bersedekah dengan buka puasa, niatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Sampai ada yang nanya, Rasul, kalau saya niatkan untuk itu bagaimana dengan saya? Kata Rasul, mislu dzalik, kau mendapatkan pahala sama pahalanya orang tuamu yang kau niatkan. Nah, apalagi orang meninggal tidak selesai puasanya, itu kan dipuasakan. Meninggal hari 10 Ramadan, puasanya hanya 6, berarti ada qadanya 4. Ini dibayarkan, Pak. Mamma tawalaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan ada puasanya, dipuasakan oleh ahli warisnya. Karena 4 kalana. Nah, bagi bulan Ramadan sampai siapa yang ganti? Anaknya. Berapa anaknya? Apa? Taserena. Kau satu. Sengaja aku puasa besok. Puasa qadanya bapak saya almarhum Anu bin Anu, sampai pahalanya. 4 qadanya, 4 anaknya taserena. Dia nanya, Ustaz, kalau hanya 2 qadanya, ruakan lana, anak 4, jadi kuleji puasa tas sipolona Ustaz. Tahu kutu taungan neng apa ini puasa sipol? Ngapa dia puasa sipol? Menghajikan orang yang sudah meninggal, apa yang sampai? Pahala toh. Jadi amal putus, pahala tidak putus. Makanya dihajikan orang. Ada yang nanya, Ustaz, yang ada hadisnya menghajikan. Apa ada juga hadisnya mengumrohkan? Kalau sudah disebut menghajikan, otomatis mengumrohkan. Itu namanya kias. Kias itu mempersamakan kedudukan hukum. Jadi jangan terlalu kaku memahami Islam. Mesti persis hadisnya nampak eroki. Kalau begitu jangan mengeluarkan zakat fitrah beras, karena hadisnya itu gandum. Ngapa nabi rasa di pasulu? Itu namanya kias. Kias itu mempersamakan kedudukan hukum. Ada orang belum apa-apa, tidak ada hadisnya. Lebih bahasa mikir baca ke hadiskah. Pelan-pelan lebih bagus berkata, saya belum baca hadisnya, biar nyaman. Lalu kalau berbeda dalam memahami, hargai juga pendapatnya orang. Yang begitu tidak sependapat langsung neraka. Ngapa dasar neraka matamu? Yang tarawih 8, katakan yang 20 itu surga. Yang tarawih 20, katakan yang 8 itu surga. Dan enak. Jangan dibalik informasi. Yang 8 pidato, saudara-saudara, yang tarawih 20 melewati surga. Oh lala, melewati surga. Yang 20 juga pidato, saudara-saudara, yang tarawih 8 tidak sampai ke surga. Jadi ada yang tidak sampai, ada melewati.
Nah kenapa numbal lo daripada kosong suruh gak baca kakek lompan tambah. Yang tarawih 8 itu tambah 3 witir itu mengamalkan hadis sahih. Itu benar. Ya benar itu. Yang tarawih 20 tambah witir itu betul. Jadi ada benar, ada betul. Yang salah tidak tarawih tidak salah kan. Kan tarawih ya hukumnya sunat bukan wajib, Pak. Jadi tidak usah bertengkar persoalan begitu. Nah, artinya kalau begini cara kita beragama, nikmat kita tetap rangkulan karena tidak ada orang yang sak perasaannya karena saling menghargai. Yang mau doa berjamaah, yang tidak mau tidak usah. Jangan berkata tidak ada hadisnya doa berjamaah, terlalu berani nih ngomong tidak ada hadisnya. Bukan tidak ada hadisnya, belum baca hadisnya. Ya, cuma memang mesti dikaji seperti apa dan belajar hadis itu bukan singkat itu, Pak. Tunggu zaman panjang waktunya. Lalu belajar hadis mesti baca syarahnya, penjelasannya. Baca Bukhari mesti baca Fathul Bari. Baca Riyadhus Shalihin, baca penjelasannya. Namanya Dalilul Falihin. Baca Sunan Abi Daud, baca penjelasannya, namanya Aunul Ma'bud. Baca hadis hukum Bulughul Maram, baca penjelasannya, namanya Subulus Salam. Tidak baca, diam saja daripada suka mengkritisi. Nah, lalu kalau semua pada baca, lalu berbeda pendapat, punya prinsip, rambut boleh sama hitam, kepala boleh sama bundar, pemikiran tidak mungkin disamakan. Nah, jadi Islam itu bukan 2 tambah 2 berapa, bukan. Kalau 2 tambah 2 berapa, hanya 1 jawabannya, 4. Kapan bukan 4, salah. Tidak begitu Islam. Tapi Islam itu angka 4 itu berapa ditambah berapa. Maka kata ini 1 tambah 3, betul. Kata yang ini 3 tambah 1, benar. Kata yang ini 2 tambah 2, cocoki. Kata di sampingnya 2 tambah 3 kurang 1, anabatongi. Seperti itu Islam. Ada orang ya 1 saja jawabannya. Yang dia tahu kue jalan kote. Jadi kapang apa pelak, bukan kue ini. Bidah. Karena yang dia tahu hanya 1 jalan kote. Dia tidak tahu apa pela, dia tidak tahu dange, dia tidak tahu dona. Jadi tahu banyak. Makanya jangan rujukan hanya Ibnu Taimiyah, baca juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Jangan hanya Imam Malik, baca juga muridnya Imam Syafi'i. Jangan hanya Imam Syafi'i, baca bukunya muridnya, namanya Ahmad bin Hanbal. Kalau baca, mulai terbuka wawasan. Begitu juga banyak melangkah. Jangan hanya di Makassar, coba melangkah ke luar negeri, coba ke Timur Tengah. Contoh. Dia baca hadis, ini contoh saja. Kalau habis waktu itu 20 menit. 2 menit lagi lah. Dia baca dalam hadis, dilarang meninggikan kuburan, rawahul Bukhari. Bukhari itu adalah periwayat hadis nomor 1. Itu yang dia baca. Hadis sahih, dilarang meninggikan kuburan. Ternyata di saat dia berangkat siarai kuburnya Imam Bukhari di Uzbekistan, di Tashkent, saya pernah ke sana, Pak. Saya pernah siarai kuburnya Imam Bukhari. Sampai di sana bimbanglah dia. Kenapa bimbang? Karena kuburnya Imam Bukhari kira-kira kurang lebih 10 meter tingginya. Kamu menjawab, pasti bimbang. Dia bilang, Ustaz, apa? Saya baca dalam hadis, Ustaz. Apa nu baca jorek? Ustaz, dilarang meninggikan kuburan, rawahul Bukhari. Tapi kenapa kuburnya Imam Bukhari tinggi, Ustaz? Bukan sahabat PJ kau ngongkosi. Jangan begitu, Ustaz, kita butuh jawaban. Kalau butuh jawaban jangan suka nantang. Makanya supaya terbuka ini wawasan, coba sekarang berpikir kan, hadisnya dia bilang dilarang meninggikan kuburan. Kenapa kuburnya Imam Bukhari tinggi? Jawabnya adalah karena belum baca syarahnya itu hadis, baru matangnya. Kalau sudah baca syarahnya, penjelasannya, maka di sana ditemukan dilarang meninggikan kuburan kecuali 4 kuburan. Yang 4 ini silakan teliti secara pembuktian ilmiah. Betulkah ditemukan yang 4 ini ditinggikan? Itu namanya pembuktian ilmiah. Sama kalau kita ujian promosi doktor, mesti pembuktian ilmiah itu didisertasi. Nah, 1, kuburnya para nabi, para rasul, silakan tinggikan. Makanya kuburnya Rasulullah di Madinah tinggi kan? Saya pernah siarai kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron, tinggi. Saya pernah siarai kuburnya Nabi Daud, tinggi. Saya pernah siarai kuburnya Nabi Daniel di Alexandria, tinggi. Kuburnya para nabi, para rasul silakan tinggikan. Apa bertentangan hadis? Tidak, pengecualian. Yang kedua, kuburnya ulama besar. Imam Bukhari kan ulama besar.
Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Athaillah yang menyusun Syarhul Hikam, semua ulama besar, makanya kuburnya ditinggikan. Tidak usah yang begitu bela dudui. Wali Songo di Jawa ditinggikan, nggak usah Wali Songo di Goa Syekh Yusuf yang orang Makassar bilang tuanta salamakah komplain miseng Ustaz, ngapa kan ikio kita tuanta salamakah, bukan sekali kau mau pengen ikio tuanta salamakah punai romangka kita wang kioko, itu namanya julukan. Sama Imam Ghazali julukannya Hujjatul Islam. Imam Nawawi yang nama sesungguhnya Abu Zakaria Yahya bin Sarab bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Al-Jumu'ah Ad-Dimaski Al-Syafi'i An-Nawawi, itu panjang namanya. Julukannya Muhyiddin, itu namanya julukan. Jadi ulama besar ditinggikan kuburnya, sudah dua. Yang ketiga, kuburnya pejuang bangsa negara. Itu kemudian kuburnya yang mati syahid membela agama Allah, yang berlumuran darah di peperangan. Contohnya Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud, di pagar tembok keliling. Sayyidina Husain di Mesir. Itu. Yang keempat, pejuang bangsa negara ditinggikan kuburnya karena mau dijadikan saksi sejarah. Contohnya Sultan Hasanuddin di Goa, Ranggon Den Romo di Takalar, Lanto de Pasewan Jeneponto, Andi Alfian di Bantai, Andi Sultan dan Raja Bulukumba, Arup Palaka di Bone, Andi Jemba di Tanah Luwu, Desangkala Lorong 7. Contohnya supaya cepat dihafal. Maksud saya yang pejuang bangsa negara itu ditinggikan juga karena mau dijadikan saksi sejarah. Terakhir, kalau Abu Mas tua lebih poin. Saya kembali ke awal. Lain pahala, lain amal. Amal itu adalah perbuatan, pahala itu adalah hasil. Tapi terkadang orang mendapatkan hasil tanpa beramal. Dihajikan orang, bukan dia beramal toh. Orang lain yang menghajikan. Apa yang sampai? Pahala. Dipuasakan, apa yang sampai? Pahala. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Semoga manfaat. Allah wa'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.